Halo, selamat siang. Selamat siang. Kembali lagi di Simak Sinau Mama, dengan saya Nita. saya Rika di hari Kamis manis. Iya. Yeelah. Aduh, apa kabar, Bo? Baik. Udah sehat ya? Ada. Dia tuh bakso. murahan ini dia ini. Obatnya bakso doang. Ya, tapi memang ya bakso bulat itu Seperti bola pingpong. menyehatkan kok. Menyehatkan. Apalagi di situasi dingin ya kan, dimana badan agak gerges-gerges gitu. Baksonya apa panasnya ya, Bo? Oh, semua sih. Semua ya. Oke. Oke, kita pindah dari kuliner. Jadi lapar nih Bu, udah jam siang menjelang makan siang saja guys. Oke, hari ini kita tuh mau ngobrolin yang lagi rame. Sebenarnya yang mau kita obrolin tuh sebenarnya agak lebih lebar sih, nggak terpaku sama orangnya ya. Kita mau lihat perilakunya sih. Iya, betul. Dan dampak dari yang dia sampaikan gitu ya. Menurut kita loh. Menurut kita, yaitu tentang child free. Oke. Aku nggak ngikutin sebenarnya. Cuma sekilas baca-baca aja. Baca-baca aja. Tapi poinnya aku dapat sih. Jadi keinginan dia untuk tidak punya anak gitu kan ya. Jadi ada kok terdengar seperti kampanye gitu loh. Terdengar seperti kampanye bahwa kita banyak wanita terutama yang pengennya child free di dalam pernikahan atau tidak dalam pernikahan mereka. Gitu. Terus banyak yang bikin rame tuh kan karena banyak komentar netizen mengomentari keputusan seseorang. Gitu. Kalau menurut lo gimana? Ini kita belum ngomongin keputusan child free ya. Bagaimana nih orang kok mengomentari keputusan orang dan bikin rame. Nah itu mungkin salah satunya karena kita di budaya yang tidak berpikir jauh ke sana gitu kali ya. Jadi orang-orang ketika misalnya mendengar kata gue nggak pengen nikah, gue nggak pengen punya anak, sorry itu saya juga misalnya gue ganti identitas, ya kan, itu tuh kayaknya membakar telinga masyarakat Indonesia yang beradab istilahnya. Iya. Ya itu mungkin ya, Bo ya. Mungkin mereka dianggap keluar dari adab. Iya. Mungkin keluar dari pakem-pakemnya orang Indonesia terutama. Mungkin nggak di Indonesia aja ya, bahkan mungkin di beberapa negara Asia yang sangat sangat komunal gitu, sangat berkeluarga itu kayak sesuatu banget. Iya. Dan memang kan kita maksudnya kita tuh hidup, kita menjadi hidup itu kan karena keluarga ya. Kalau di budayanya kita ya kan. Ya katakanlah misalnya lu datang aja ke acara satu keluarga yang menikah, itu kan luar biasa auranya ya nggak sih? Wah ketemu keluarga besar, bisa cicet, terus akhirnya tahu silsilah keluarga, tapi besok udah lupa ya kan? Saking banyaknya. Tapi aura itu loh yang kadang-kadang dikangenin kan sama masyarakat kita gitu, termasuk Lebaran, Natal, perayaan agama, kok udah kumpul keluarga itu kan itu sesuatu. Intinya sih kumpul keluarga. Kumpul keluarganya itu kan. Jadi auranya itu kan yang membuat jadi rasa itu makin kuat. Lo punya keluarga tuh enak loh gitu. Lo punya keluarga tuh apa ya? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang harusnya kamu punya gitu loh. Jadi kayak sudah jalannya sebenarnya orang nggak harus berpikir lagi gitu. Dianggapnya gitu. Seperti itu. Namanya juga udah gede, udah menikah. Ya punya anak lah. Ya, intinya kalau berhubungan masa nggak bisa jadi ya nggak. Kecuali ada masalah medis. Tapi ini kita ngomongin di luar faktor medis. Di luar faktor yang nggak bisa dikontrol itu. Betul. Maksudnya kan kita juga nggak tahu sih orang yang ngomong ini apakah punya masalah atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi intinya ya kayak lo bilang, kalau dia ngomong seperti itu dan terkesan kampanye, itu kan kayak memang mengganggu masyarakat kita gitu. Karena diulang-ulang terus sepertinya itu membanding kayak dia malah ngorek-ngorek yang pada punya anak. Betapa repotnya. Betapa susahnya, betapa nggak bahagianya jadi ibu. Jadi seolahnya kan kesana arahnya, ya kan? Gue nggak bisa bebas, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah jadi emak gitu. Tubuh juga berubah, yang hawanya kenceng jadi kendor. Tapi gue kemarin untuk bisa berbicara tentang
isu itu. Maksudnya tentang fenomena orang menanggapi sebuah keputusan orang lain. Itu gue tonton salah satu interview lengkapnya. Nah, ternyata si interviewer ini menghadirkan bukan cuman si anak muda nih yang lagi rame dibicarakan. Bahkan ada juga wanita cewek yang udah berumur hampir kepala 4 yang sudah memutuskan dirinya untuk tidak punya anak dari umur dianya 14. Nah, setelah gue korek-korek, setelah gue sambung-sambungin, gue sangkut-sangkutin, ternyata memang mereka punya trauma tersendiri tentang bagaimana mereka melihat atau diperlakukan sebagai anak dan atau melihat peran ibunya masing-masing. Nah, dia itu jadi gue menyimpulkan sebenarnya kalau misalnya keputusan orang ini tidak mau punya anak, itu tuh menurut gue sama dengan dia tidak mampu. Betul. Punya anak. Tidak mampunya tuh di luar kontrol ya. Maksudnya dia tidak mampu ngurus, tidak mampu membayar dalam tanda petik. Iya kan? Kita kan ada yang harus kita bayar juga ya. Nah, itu tuh menurut gue tidak mampu. Jadi menurut gue orang-orang netizen yang bikin rame mungkin karena ini aja kali ya, emang seperti lo bilang tadi kayak ke-trigger di luar kebiasaan, di luar adab, jadi langsung pop. Padahal menurut gue toh resikonya dia yang nanggung gitu kan. Iya nggak sih? Iya, bener. Maksud gue nggak usah rame gitu loh maksud gue. Hidupnya bagaimana juga bukan urusan lo kan endingnya. Makanya, tapi kenapa? Tapi banyak yang ngomong gini, tapi kan dia ngomongnya di publik. Itu masalahnya salah satunya itu sih, karena dia ngomong di publik, jadi mau nggak mau publik denger. Publik denger dan apa yang dia nyatakan itu tidak sesuai dengan perilaku di masyarakat. Tapi gue harus akui sih kejujurannya dia tentang apa yang dia mau dan yang tidak mau itu harus dihargai. Banget. Dan itu sebenarnya jadi walaupun kejujurannya itu bikin sakit kuping ya, sakit kuping, tapi loh dia jujur loh. Iya benar. Nggak semudah itu juga orang jujur tentang apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau gitu. Setuju. Iya nggak sih? Jadi sebenarnya biarin aja lah dia mau jujur kayak apa gitu loh. Kecuali dia melakukan gerakan bawah tanah dan menggalang massa terstruktur dan tersistematis. Nah, dan masif, baru gue juga ikut tanda tangan petisi sih. Iya, setuju banget. Ya karena itu tadi, kalau orang dia sudah merasa diri dia bukan merasa ya, dia sudah tahu batas-batasan dia, kemampuannya dia. Apalagi seberapa sih dia berharga dalam menjalani hidup ini sebagai individu. Apapun yang dia putuskan, dia pasti sudah memikirkan itu matang-matang. Dengan resikonya. Dan dia juga membayar apa yang dia sudah putuskan sebenarnya. Iya, mungkin tidak kayak kita membayar punya anak. Dia membayar dengan hal-hal lain lah. Yang kita juga nggak tahu karena gua nggak dalam posisi dia, nggak dalam posisi dia dan nggak kenal juga. Iya betul. Gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara sesuatu yang melenceng dari adab masyarakat yang sudah ya kita tahulah, masalah salah satunya misalnya kalau nikah ya harus punya anak dong gitu kan. Buat apa nikah kalau nggak? Gitu kan. Dipertanyakan ngapain lo nikah juga. Betul. Tapi sekali lagi kan kalaupun menikah kan kamu ada kompromi sama suami. Urusannya dia sama suaminya. Keluarga aja harus mundur harusnya. Iya kan? Nah, ini kenapa netizen ribut? Bener banget. Mau bersin? Ya silakan bersin dulu. Jadi keluar anak nggak nih? Nggak jadi. Gitu. Makanya kan kadang-kadang menarik sih menurut aku. Itu artinya masyarakat kita masih memegang teguh adab kekeluargaan. Betul. Aku sukanya itu. Iya, jadi tajam gitu loh. Kelihatan tajam gitu bahwa kayaknya Indonesia nggak akan kekurangan manusia. Karena sudah ada nih, aku baru baca kemarin di Korea Selatan itu orang dibayar loh untuk melahirkan 12 di Jepang juta. pun. Tapi ini ketentuan baru di Korea karena sebelumnya kan nggak ada. Tapi kayaknya menjadi booming karena naik katanya harganya berapa nggak ngerti lah gitu. Pokoknya sekarang untuk berkeluarga lo malah dibayar.
dijamin enggak. Ada jaminan sosial dan sebagainya kayak di Eropa ya, ada beberapa negara kan. Misalnya nggak harus kerja selama berapa bulan. Undang-undang. Nah itu kan Indonesia juga mulai ke sana, terutama ibu sih. Betul. Nah jadi maksudku ya, kalaupun memang seseorang memutuskan tidak punya anak, itu sebenarnya bukan kepada dia tidak mampu secara finansial atau dia tidak mampu secara waktu, enggak. Tapi dirinya tidak mampu. Dia tidak mampu bangun malam, Nah. dia tidak mampu mengatur manajemen emosi. Betul. Nggak mampu belajar manajemen emosi, karena ini tetap belajar sih, walau sebaik-baiknya lu ya Bo, sebelum punya anak lo punya beda anak banget manajemennya lain ya kan. Terus lo nggak mampu meninggalkan lo nggak mampu harus meninggalkan sesuatu, apapun bentuknya itu. Lo itu harus ada yang dikorbankan, memang harus ada yang lo tinggalkan. Lo tinggal pilih. Kadang-kadang di persimpangan itu sampai bingung banget. Gue pilih apa ya? Pilih makan bakso. makan bakso aja masih bisa, Bo. Iya udah ya. Gue pilih kerja yang notabene misalnya malam. Malam kan berarti ninggalin anak. Padahal mereka mungkin ada beberapa anak yang kalau malam justru melek gitu kan. Bener. Nah itu kan sebenarnya ya itulah persimpangannya gitu loh. Nah mungkin orang ini nggak mampu. Betul. Nggak mampu. Dan secara interaksi dengan pasangannya, mungkin pasangannya juga, gue juga nggak mampu. Kalau lu nggak mampu, gue nggak mampu. Bisa jadi kan ngomongnya kayak gitu. Karena kan ada nih pasangan, kamu mau punya anak, iya, tapi kamu yang urus ya. Dan suaminya bilang, oke, aku yang urus. Dan itu terjadi gitu loh, ya kan? Jadi lebih banyak si suami yang ngurus si anak daripada si istri, dan it's fine menurut aku. Karena kan ini kerja partnership ya. Kalau parenting itu kan nggak bisa satu orang sebenarnya, harus berdua gitu. Jadi kan masalahnya memang mungkin si pasangannya juga tidak siap dan tidak mau, karena tidak mampu atau nggak kepikiran. Atau nggak tahu. Soalnya kan yang laki-laki lihat kan ya memang perempuan yang ngurus kan. Ibu misalnya mungkin lebih ibunya, kepada proses dari awal kok laki-laki itu nggak teganya ya kan, dari hamilnya ya kan. Dengan segala drama itu kan laki-laki nggak ngerasain gitu loh. Jadi dia nggak bisa berempati, Bu. Iya. Itu masalahnya. Jadi laki-laki pun nggak bisa maksa sebenarnya. Kalau dia menyadari itu tubuhmu, ya aku hanya bisa mengasihanimu, menyayangimu, merawatmu, kan harusnya begitu polanya membawakan teh panas. Nah iya, harusnya kan polanya begitu. Tapi kan ada laki-laki yang ya udah kali emang perempuan begitu. Iya, itu memang nggak ada empatinya. Nah, bisa jadi ketika orang kemudian memutuskan tidak punya anak ya karena dia tahu karakter pasangannya nih. Kayaknya pasangan gue bukan tipe yang. Nah, berarti kan menurut gue dia pinter. Maksudnya dia bisa pinter melihat situasi. Nah, yang gue tahu pun dia itu punya trauma melihat kenarsistikan ibunya sebenarnya pada saat mengasuh dia. Kita bicara kemarin itu dampaknya dia. Salah satunya ya kan. Jadi dia merasa gue dulu pola asuh narsistik, gue nggak mau anak gue soalnya punya bibit itu kata dia, dan dia menyadari itu. Gue punya bibit narsistik, gue nggak mau memberi pola asuh narsistik karena mau nggak mau itu akan terjadi. Jadi dia menyadari itu, punya kesadaran itu, menurut gue tuh bagus. Betul. Karena gue juga punya temen deket yang tidak mau punya anak. Dengan jujur dia bilang gue nggak mau punya anak. Bahkan dia berpisah dengan suaminya yang pertama karena suaminya berubah pikiran. Tiba-tiba pengen tapi karena dia nggak pengen. Akhirnya dia pisah. Terus menurut gue kan gue sampaikan ke orang, maksudnya ke nyokap gue ya. Nyokap gue langsung reaksinya juga gitu kayak netizen pada umumnya. Ngapain nih Kak? Bla 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 bla. Gue bilang enggak mah, gue bilang gitu. Itu dulu dia jujur loh sama dirinya loh. Nggak banyak, maksudnya nggak semudah itu juga jujur, karena ya jujur juga akan sepaket. Betul. Akan ada ketidaksetujuan, ada kesetujuan, kan dia harus gimana balance-nya kan. Iya, betul. Tetap ada harga yang harus dibayar gitu loh. Tapi dia udah jujur, maksud gue. Jujur itu muncul karena kesadaran ya kan. Nah sebenarnya poinnya kesadaran itu. Dan dia udah bisa evaluasi gitu loh. Dan dia bisa mengukur, itu kan sebenarnya bagus menurut gue. Bagus. Cuman keputusan bagi orang-orang yang mau berkeluarga punya anak, ya udahlah diemin gitu. Iya, betul. Apa ikutan ribut ya? Makanya
Ya itu tadi, mungkin telinga mereka panas aja gitu loh. Iya sih, ya. Panas dan ada tuntutan. Mm-mm. Ketika seseorang ini kata Aduh, bahagia sekali ya mereka pulang pagi. Jadi sampai gue lupa tadi mau ngomong apa. Jadi ketika ada tuntutan gitu ya, katakanlah kan ya namanya orang menikah kan nggak hanya 2 orang ini, keluarga besarnya ikut nih. Nah biasa tuntutan keluarga besar ini kan yang kadang-kadang bikin orang agak gerah gitu ya. Apalagi pasangan yang sudah menikah sekian tahun. Nah pertanyaannya itu kan ya biasa lah ya, semua juga udah tahu. Nah ketika dia sudah merasa tidak nyaman dengan hal itu dan dia membuat keputusan yang mungkin dengan berani dia sampaikan kepada seluruh anggota keluarga, menurut itu sesuatu yang luar biasa loh. Iya, karena itu juga butuh perhitungan, momentum yang tepat. Jadi pada nggak meledak-meledak atau gimana-gimana, atau dihakimi. Iya. Untuk menerima penghakiman kan, berat ya. Berat. Makanya lebih baik nih dia bicara di depan keluarganya, dihakimi oleh keluarganya sendiri, tapi dia sudah siap gitu. Iya. Ketimbang dan kalaupun misalnya dia dihakimi oleh netizen, dia nggak akan terganggu karena apa? Keluarganya udah selesai. Sudah selesai. Kan yang kuat kan di circle dalamnya ini kan. Termasuk dia dengan pasangannya. Sehingga dia berani ngomong, aku rasa itu juga semuanya udah dia sampaikan dengan terbuka. Segala hal yang ya kayak lo bilang tadi, ada resiko yang mengikuti, ada yang harus dikorbankan. Dan itu sesuatu yang menurut aku netizen mungkin nggak paham, nggak tahu. Iya, karena itu tadi sumbu pendek sih. Sosmed kan semenit 2 menit ya kan. Dan dengan bagaimana caranya netizen menghakimi juga dia nggak terganggu. Sorry itu saya netizen. Menurut aku orang-orang seperti itu dia tidak terganggu. Apapun yang kamu katakan itu tidak akan membuat dia gundah gulana lagi. Iya. Memang terkesan jadi seperti kampanye dan aku setuju kalau kemudian membuat gerakan bawah tanah ya gue juga akan bilang hey stop gitu ya. Karena kita butuh manusia nih. Yoi. Negara perlu berjalan, nggak ada pajak kan. Walaupun kita udah hampir 300 juta ya kan. Iya. Jadi itu tadi dalam hubungan interrelasi antar keluarga itu sebenarnya lebih utama kalau aku bilang. Dan sayangnya masyarakat yang di luar nih, netizen nih, maaf ya netizen ya, mungkin panas karena mereka sendiri dalam keluarganya tuh nggak bisa terbuka. Mungkin. Nggak bisa mengungkapkan, gue tuh capek punya anak 5. Mungkin, ya kan? Bisa jadi. Gue capek disuruh hamil terus. Bisa jadi. Punya anak pertama, kapan punya adik, ya kan? Nggak, punya anak perempuan, punya anak satu. Kapan punya anak 2? Punya anak perempuan, kapan anak laki-laki? Punya anak laki, kapan punya anak perempuan? Itu kan, never ending kan? Kok belum sepasang? Coba nih perempuan-perempuan ya. Memang untuk mengatakan itu bukan hal yang mudah loh. Ngomong apalagi di depan keluarga, ya kan? Aku mau berhenti punya anak. Kenapa? Udah capek. Anak kita baru rezeki loh. Iya. Jangan, nggak boleh tunda-tunda. Maaf ya yang anti KB itu menurut aku juga tolong kalau ada anti KB sendiri aja, dia nggak usah ngajak orang ya kan. Itu keputusan pribadi loh. Betul. Karena ketika dia bilang aku berhenti punya anak, itu karena dia menyadari tubuhnya. Betul, I have enough. Iya, menyadari kemampuannya sih. Soalnya berkeluarga itu kan nggak cuman siap mental ya, Bo. Betul. Siap fisik. Fisik lah terutama. Kalau aku bilang fisik. Fisik, mental dan. Karena gini, kenapa aku bilang fisik? Dari kita hamil aja fisik kita tuh sudah benar-benar karena apa-apakan. Makanya kan ada aturannya kan. Iya. Lo kalau bisa usia tertentu karena secara biologis sudah siap organ reproduksinya. Terus ada tes-tes tertentu kan untuk mengetahui ada kecenderungan apa nih supaya nanti kehamilannya baik. Atau kalaupun misalnya ada masalah kan berarti ada solusi pengobatan dulu sebelum hamil kan gitu. Walaupun enak-enak ya Bo, tetap sakit. Ya bersyukurnya gue sih hamilnya enak ya. Lu gimana, enak nggak? Gue selama hamil enak sih. Nggak bikinnya. Enak, cuman tetap sakit. Jadi maksud gue kesiapan fisik tuh tetap terasa sakitnya. Tetap diperlukan gitu loh. Kesiapan mental itu ketika lu nggak mancing-mancing ya malam Jumat, Bu. Oh iya ya. Ya udah tapi udah kesiapan fisik itu penting banget. Dan kesiapan mental diuji ketika
lo capek fisik itu, tapi lo disuruh tetap maju. Maju dalam arti udahlah dijalani. Mampus nggak lo? Mental lo diuji, men. Iya, makanya kalaupun dia itu tadi memutuskan enggak, terus memakai alat kontrasepsi karena dia udah tahu tubuh gue udah nggak bahagia nih dengan membawa hal-hal kayak gitu gitu. Daripada secara fisik gue teraniaya istilahnya, secara mental gue pasti terganggu, ya kan? Apa jadinya nih anak kalau gue hamil lagi? Gitu. Itu baru di dalam, brojol, cedet. Itu lu kira ngurus melek ngenyek tiap 2 jam itu bahagia badan kita agak baru begini gitu kan. Terus ya katanya ya harus istilahnya dibawa bahagia kan, itu anak rezeki anugerah ya kan, dibawa seneng. Ya itu tadi banyak loh orang yang nggak bisa punya anak, langsung keluar kalimatnya. Iya itu senjata sih, senjata buat mereka. Nah ini sebelum gue lupa, gue mau menyampaikan satu lagi. Sebenarnya kayak orang-orang ini yang lagi viral tentang child free, mereka tuh sebenarnya sudah memilih medan peperangan mereka. Betul. Iya nggak sih? Iya. Dan apapun medan peperangan mereka jangan lo hakimi lagi. Iya, udah karena betul. lo juga sudah memilih, dia nggak ngajak lo juga sebenarnya. Iya kan? Iya benar. Tapi kalau misalnya ada anak-anak muda yang terpengaruh oleh kata-katanya dia ya mungkin bukan terpengaruh ya, cuman membuat mereka mikir lagi gitu jadinya. Membesarkan bibit yang udah ada gitu loh. Iya, jadi sebenarnya ada pikiran. Tapi cuman ada viewsnya nih tinggal. Kalau ada yang ngomong kan jadi dibakar gitu loh. Ya mungkin orang-orang juga ada ketakutan itu kali ya. Iya, buat anak-anaknya gitu. Karena aku punya teman kebetulan dia malah lebih ekstrim lagi. Dia nggak mau punya pasangan. Oke. Padahal ada yang deketin dia. Jadi nggak tahu ya enaknya dipegang tangannya, dicium. Jadi ya biasalah as friends, temenan. Dia selalu bilangnya gitu. Tapi mesra enggak juga. Si dianya, si prianya yang ternyata fall in love lah ceritanya. Dan mulai mendekati dan mulai dia merasa nggak nyaman. Kok hubungannya kayak gini gitu. Dan dia sudah melakukan penolakan tuh, sudah berjarak. Tapi cowoknya kan nggak mau menyerah, kita kan teman. Alasan cowok kan gitu. Dia ngobrol, terus aku godain karena bilang ya udahlah terima aja. Kamu udah tau jelek-jeleknya kan, kalian temenan duluan. Enaknya pas teman duluan kan gitu ya. Lu jelek-jeleknya saling tahu. Ekspektasi lu udah tahu apa aja. Akhirnya udah ketahuan. Terus dia bilang gini, enggak mbak, aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau nikah. Hah? Aku kaget gitu. Kenapa? Udah terlalu complicated katanya gitu. Gue yakin ada trauma sih. Nah, tapi dia dari keluarga yang ibu bapaknya baik. Cuma nggak tahu traumanya dari mana gitu. Oke. Nah, kebetulan anak psikologi ya, apa terpengaruh oleh keilmuan atau gimana. Tapi gue nggak bilang gitu sih. Tapi intinya ya mungkin karena dia makin mengenal dirinya, ya kan dia mengenal kemampuannya kayak lo bilang tadi. Jadi keputusan kayak itu tadi kan ada salah satu yang sudah memutuskan dari umur 14 tahun gitu. Iya. Nah itu kan sesuatu yang menurut aku, wow 14 tahun itu anak-anak kita kan, dimana dia sebenarnya masih menimbang. Kepikiran juga enggak, Bu. Iya, tapi masih menimbang loh. Artinya kan dia kayaknya enak punya anak, enggak enak punya anak gitu kan, karena dia melihat contoh-contoh di masyarakat seperti apa, dan dia masih banyak menimbang lah. Tapi dia udah bisa memutuskan, itu menurut aku wow. Iya, karena dia ada yang ini sih, ada yang ngena banget di hatinya. Pasti. Termasuk temanku ini, jangan-jangan dia juga ada sesuatu, walaupun mungkin bukan di keluarganya dia, tapi di mana yang dia lihat di luar. Betul, iya. Nah kayak gue bilang juga, ketika dia komen di sosial media, ya jelas akan memicu orang-orang karena itu ada ketakutan tuh di masyarakat. Bisa jadi nanti ditiru atau menguatkan niat orang yang sudah pengen tidak punya anak. Oh ternyata sekarang masyarakat bisa ya menerima orang nggak punya anak, misal. Takutnya kan itu yang terjadi. Dan makin kesini kan trennya begitu. Bahkan dalam berhubungan, ya intinya kan kalau punya anak kan harus berhubungan, ya nggak sih? Jadi kita mundur sedikit lah. Kecuali ya Bo, ikan. Gue rasa ikan tuh gimana sih bikin pertemuannya? Ya, jadi kan intinya kita mundur lah ya. Sebelum putus punya anak, kan kamu berhubungan nih.
Nah kalau kayak temanku tadi kan dia sudah bilang aku nggak mau menikah. Artinya ya udah kalau kamu nggak menikah pasti kamu nggak punya anak. Kecuali lu nakal gitu kan. Tapi kan dia nggak. Jadi intinya kalau dia berhubungan itu pasti ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Dia hamil. Nah hubungan apapun itulah ya, misalnya temanan atau menikah atau apalah. Nah tapi kalau kemudian yang terjadi sekarang kan begini, kita berhubungan. Gue tahu apa yang gue suka, gue tahu apa yang lu suka, kita nggak sejalan selesai. Sekarang itu ada sampai yang nulis kayak gini, sekarang tuh manusia tuh kehilangan koneksi. Karena mereka ini loh Bo, nggak mau membayar itu tadi. Iya. Jadi sangat apa ya? Tipis. Tipis dan di atas permukaan banget. Iya. Nggak ada keinginan mau mengenal lebih dalam. Karena semakin dalam sebenarnya semakin sulit Bo. Untuk melepas. Bukan melepas, semakin dalam tuh semakin gini loh, semakin kita tahu orang, kan kita semakin tahu jeleknya. Iya. Dan nggak mau. Nah, semakin kita tahu jeleknya kan kita semakin harus punya manajemen baru lagi untuk menyesuaikan itu yang orang kadang nggak mau beli sepaket gitu loh. Padahal dalam berhubungan kan dinamika perkembangan individu kan munculnya dari situ, konflik berkembang, negosiasi berkembang. Saling memahami, ada yang berkembang, terus ada yang layu juga sih. Ya layu sih ada. Nah itu tadi, kalau layu kan berarti keputusan dia adalah bukan keputusan dia, sorry. Berarti karakternya dia adalah orang yang tidak mampu mengubah situasi konflik menjadi situasi tumbuh, betul, berkembang bersama. Jangankan untuk bersama, bahkan mungkin untuk dirinya sendiri. Kita mulai dari diri sendiri dulu aja. Kayak kita kemarin bicara self love kan. Iya. Gimana sih bahwa sebenarnya itu mau kita kuatkan tuh apa? Yang kita rasakan ini loh. Bukan soal orang mencintai kita, iya. Tapi gue ngerasa nggak sih gue cinta sama lo? Berarti kekuatan menerima diri itu bisa menjadi kekuatan untuk menerima orang lain. Iya, benar. Jadi jelek-jeleknya apa segala macam kita udah bisa. Mungkin kalau orang yang natural ya, Bo, itu nggak akan terasa. Terasa, benar. Nggak apa-apa kok, yang gue bisa lah handle-nya. Tapi kan orang yang nggak natural, yang itu punya tuh, masalah. itu tuh kayak lah gitu kan, sampai terkaget-kaget dan akhirnya kehilangan keseimbangan. Ada yang jatuh, ada yang kembali ini seimbang lagi gitu. Makanya lebih baik ketika kita sudah tahu posisi kita, apa kekuatan kita yang kita miliki, bahkan kelemahan juga yang kita miliki. Harus tahu lah itu. Iya. Kita malah lebih baik membuat satu keputusan yang clear. Betul. Itu yang gue suka sebenarnya. Ketimbang lu setengah-setengah mengikuti kata orang, katakanlah kata keluarga, ya yang paling dekat kan keluarga nih. Terima aja, anaknya baik. Nanti giliran disakiti keluarga ada yang bisa mengobati? Nggak ada. Itu. Karena kalau kita bahkan sakit flu ya, Bo, yang bisa gue kasih ke lu kan cuma tolak angin. Bakso lah. Oh bakso ya. Yang gue bisa kasih kan bakso. Tapi apa lu memaknai bakso itu menjadi sebuah obat? Apa enggak kan? Makanya. Lu sendiri kan? Iya. Biar katanya gue kasih bakso 5 juta. Betul. Juga. Dan cara ngasihnya juga beda loh. Nih bakso. Nggak ada cintanya ngasih, kecuali sayang aku suapin gitu kan. Langsung sembuh mental. Bukan sembuh sakitnya, mentalnya yang sembuh. Ya itu tadi, memang harus kitanya yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan itu. Makanya sebenarnya kita udah nggak usah lagi panjang-panjang apalagi memperpanjang ya. Keputusan orang untuk dijadikan sebuah perbincangan lagi gitu loh, ya nggak sih? Benar. Karena dia sudah memilih medan perangnya dia. Betul. Dan dari beberapa interview gue lihat sebenarnya dia tahu betul. Kalau misalnya sampai ada berubah pikiran, ya itu lagi, itu namanya manusia ya. Iya. Hari ini bilang A, besok bisa berubah. Besok bisa A3. Walaupun cuman bergeser dikit tapi tetap berubah gitu maksud gua. Iya. Ya itu karena manusia berdinamika juga. Nah, iya, apalagi mungkin nanti suatu saat di tengah perjalanan dia ketemu siapa. Nggak ngerti lagi, apalagi yang bergeser. Ya udah deh, Bu, nggak usah panjang-panjang. Iya nggak sih? Nggak usah diperpanjang juga. Jadi perilaku yang lagi viral kemarin,
dengan memutuskan child free itu bukan child free-nya yang kita ributkan tuh jangan child free-nya, tapi belajarlah bagaimana membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Iya. Apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu lakukan kan gitu. Dan kita harus bisa ketika kita dengar orang ngomong apa, kita jangan langsung inilah ya. Jangan reaktif. Jadi makanya rame. Atau mungkin itu yang sekarang dicari, Bo. Iya juga ya. Iya, nanti kan dia bisa di-endorse itu loh. Benar ya. Tour and travel. Oh, setuju. Terus masa infotainment terus, ya kan. Tapi apapun pilihannya dia tahu, dia sudah tahu. Ini akan mengarah kemana nih? Kita cuma mau pinpoint perilakunya gitu loh. Iya. Bahwa sebenarnya itu perilaku sudah sejalan dengan nilai-nilainya dia, dan kita nggak perlu menghakimi nilai-nilainya dia, kecuali itu tadi dia membangun gerakan bawah tanah. Gitu. Nah mungkin satu hal lagi ketika misalnya nih ada kemudian orang-orang muda Indonesia yang merasa wah kayaknya bener nih child free itu kayaknya enak gitu ya. Setelah dipikir-pikir, iya, pikirkan deh, lu usia 50 tahun aja live alone itu rasanya gimana? Iya. Ya, itu kan? Dia ditanyakan sebenarnya. Dan jawaban dia gini, kita udah, karena mereka tinggal di Jerman kan. Iya, itu hubungannya beda soalnya. Nah, dia bilang kita udah melihat contoh-contohnya dan sepertinya kita mampu. Iya. Ya karena dia tinggal di budaya yang berbeda. Nah, kalau dia tinggal di Indonesia, masalahnya gini sih, Bo. Dia soalnya terus membanding-bandingkan lo kalau itu tadi dia sok-sok bikin narasi tidak punya anak itu bikin awet muda. Nah itu yang bikin bikin kesel. Emosi ya. Tapi sudahlah kesampingkan, daripada diperpanjang dia malah ini loh. Seneng. Suka. Berarti panjang ini di endorse-nya. Endorse-nya panjang. Tapi itu tadi kembali kepada di mana dia tinggal. Dia orang Indonesia. Yang panas kan orang Indonesia semua ini sebenarnya. Ember. Orang Eropa mana ada yang panas? Enggak lah. Tapi dia tinggal di sana loh, jadi lu gak usah sibuk ngurusin hidupnya dia ya. Dia 50 tahun cuma berdua sama suaminya itu wajar kok di luar negeri ya kan. Apalagi di negara-negara seperti Jerman dan Eropa lah terutama. Wajar gitu. Tapi aku karena pernah tinggal di sana dan aku juga pernah melihat bagaimana orang-orang tua itu kesepian. Jadi aku waktu itu makan di mall sama anakku, masih kecil-kecil kan mereka. Ketemulah nih elderly group dari home care nge-mall bareng gitu. Oh, lagi ada field trip. Field trip. Ya kebetulan ada beberapa yang didorong kursi roda, ada yang masih aktif jalan sendiri pakai tongkat dan sebagainya. Terus anakku duduk di samping, ya namanya masih umur 2 tahun kan pencicilan ya kesana kesini. Terus nyamperin sih, ada satu nenek-nenek lagi duduk gitu. Terus dia pegang-pegang tangannya. Terus aku datang kan aku anak lo pegang tangannya si orang tua ini. Si nenek itu pegang-pegang. Gitu. Nenek itu panggil pegang. Gini. Nah, terus anakku kan datang terus hello digitu-gituin. Nah, gue manggil kan, gue sih nggak ada ketakutan lah diculik, dia kagak bisa gitu. Terus gue panggil kan, terus dia nanya ini anakmu, dia bilang iya, wow cantik sekali. Terus dia bilang aku punya cucu, oh iya umur berapa? Aku terakhir melihat dia umur segini, aku udah nggak tahu sekarang dia umur berapa. Dari sorot matanya itu aku lihat sedih banget, sedih banget gitu. Oh iya, dia bilang gitu. Terus ada lagi yang datang nyamperin, oh lucu sekali, ini anakmu, nanya lagi gitu. Hampir. terus aku bilang iya gitu kan, wah kamu beruntung katanya, aku nggak punya cucu. Dan aku nggak ngomong, aku bisa ngomong gini kan, aku melihat sorot mata mereka loh, kekosongan. Jangankan itu, Bu, tetangga gue nih. Aduh, nonton gak ya? Bapak-bapak. Orang TNI, menurut suami gue tuh dia pangkatnya lumayan, kan gue nggak ngerti ya. Iya. Menurut suami gue tuh pangkatnya lumayan. Tapi lo tau nggak? Pernah gue ketemu dia lagi gendong cucunya, dan itu mukanya tuh kayak sumringah bangga gitu loh, Bu. Ke TNI-nya tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Pokoknya ini cucu gue gitu. Ngapain Pak Jeng, MC gue gituin. Iya dong katanya. Dengan sumringah bangga gitu loh. Gue bilang gini. Jadi ya akhirnya gue melihat juga, oh memang akhirnya apa yang lo lakukan tuh kayak ya cuman untuk memfasilitasi kehidupan lo selanjutnya gitu loh, Po. Nggak ada apa-apanya juga, maksud gue.
Ya itu tadi, ketika dia pun sudah memutuskan sendiri ya berarti dia sudah siap dengan merasa kesepian, merasa sendirian di hari tua. Ya mungkin dia merasa aku punya teman-teman di home care. Oh, it's different. Kebayang nggak tetangga lo yang neneknya dikunjungi sama keluarga cucunya sementara lu nggak ada yang ngunjungin? Kan kita pernah ngomong apa sih rasanya punya anak? Iya kan? Begitu koneksi itu yang nggak akan, karena lo nggak akan punya koneksi yang sama dengan orang lain. Betul. Makanya kan ada orang bilang jatuh cinta 3 kali. Pertama ketika kamu jatuh cinta pada pasangan, kedua ketika kamu cinta melihat anakmu pertama lahir. Kerasa nggak tuh? Iya. Kan? Yang ketiga adalah fase ketika kamu melihat cucumu lahir. Nah, iya. Itu jatuh cinta yang nggak bisa tergantikan rasanya. Karena itu tadi ekspektasi yang terwujud, euforianya muncul. Karena kondisi apapun kalau itu sudah diharapkan pasti diterima. Sama ini loh sebenarnya, Bo, berkeluarga itu terus punya keturunan itu kan bagus buat perekonomian loh. Itu garis besarnya tadi kan udah bilang harus ada yang bayar pajak, ini negara harus berjalan. Halo, siapa yang akan mewarisi uang triliunan kita? Atau setidaknya mewarisi wajah-wajah kita yang lucu ini ya guys. Tapi kebayang nggak dulu waktu sebelum punya anak gue kayak apa ya nampaknya? Gue kebayang-bayang loh. Gue mempertanyakan, cuman gue nggak punya bayangan. Gue membayang-bayangkan gitu. Pokoknya kesempurnaan harus ada di anak gue gitu. Nama sih gue, yang udah gue tag itu nama. Jadi gue temen gue SMP punya sepupu namanya itu, terngiang-ngiang. Udah. Ini suka pakai lah nama. Gue pakai. Udah itu doang sih nama. Ada 2 nama, tapi satu dipakai ponakan gue. Gitu. Iya. Jadi itu kan maksudku, punya anak itu kalau memang kita sudah siap, kita niatkan, kita kepengen, ya itu tadi pasti euforianya juga akan berbeda. Tapi kalau udah tidak diinginkan, tidak diniatkan, kalaupun tiba-tiba kejadian nih ya, kadang-kadang yang merubah adalah apa? Ketika anak itu lahir, itu tadi kata aku bilang, jatuh cintanya itu yang nggak bisa tergantikan, ya nggak sih? Iya. Makanya ada orang yang hamilnya susah, begitu anaknya lahir, masya Allah senengnya, ya kan? Kayaknya terbayarkan tuh susahnya selama kehamilannya, kan? Dan itu nggak bisa digantikan dengan anak orang. Bener. Tapi ini dihubungkan dengan freedom, kebebasan hidup yang lo cari. Tapi mungkin itu di next podcast aja kali ya. Apa hubungannya gitu? Apa iya bebas? Bebas bertanggung jawab, bebas ya. Udah nggak usah dibahas, nanti aja. Soalnya kita udah hampir 40 menit, dan kita nggak mau berlama-lama juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada yang pengen nonton lagi boleh dibagi-bagi, komen, apalagi kita tunggu. Betul. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.